Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada Desember 2023, di Pyongyang, ibu kota negara paling tertutup di dunia, sebuah acara yang tampaknya rutin dan penuh simbolisme disulap menjadi pertunjukan politik yang dramatis. Acara tersebut adalah Kongres Nasional Ibu yang mempertemukan ribuan perempuan Korea Utara dari berbagai pelosok negeri. Mereka hadir dengan pakaian adat berwarna-warni, duduk rapi dan serius, menantikan pidato dari orang yang paling ditakuti dan dipuja di negeri itu, Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Kim Jong-un. Sang pemimpin yang dikenal dengan postur gemuk dan mimik datarnya, kali ini tampil dengan gaya berbeda. Di tengah pidatonya yang membicarakan pentingnya mendidik anak-anak sesuai dengan ideologi Juche dan mendedikasikan hidup bagi negara, Kim Jong-un mendadak menyeka air mata dengan sapu tangan putih. Momen itu tidak bisa dipastikan keasliannya karena kamera yang merekam berada cukup jauh. Namun dari sudut pandang para hadirin, sang pemimpin tampak menangis. Maka, seperti di komando, seluruh ruangan pun ikut menangis. Dari pertemuan lanjut usia hingga para ibu muda, semua terlihat berlinang air mata. Apakah itu sungguhan? Mungkin tidak, tapi dalam sistem totaliter seperti Korea Utara, ekspresi bisa berarti hidup atau mati. Ketika pemimpin menangis, rakyat pun wajib meneteskan air mata, bahkan jika itu palsu. Korea Utara memang dikenal sebagai negeri tempat seni peran menjadi alat bertahan hidup, satu isyarat dari sutradara di belakang layar, dan ratusan orang bisa langsung tampil bak aktor teater profesional. Menangis, tentu saja, bahkan bisa sambil bergetar hebat, seolah-olah tragedi pribadi tengah mereka alami. Namun tangisan Kim kali ini memiliki makna jauh lebih dalam. Ia bukan sekadar simbol empati, ia adalah sinyal politik. Di balik isak tangis yang dipertontonkan itu tersembunyi sebuah krisis eksistensial. Korea Utara sedang menghadapi ancaman nyata akan punah dari peta dunia, bukan karena perang, tetapi karena kehabisan rakyat. Sejarah pendek populasi Korea Utara dari ledakan dan kehancuran. Untuk memahami ancaman ini, kita perlu menengok ke belakang, ke masa pasca Perang Korea. Usai perang berakhir pada 1953, pemimpin pertama Korea Utara, Kim Il-sung, menyadari bahwa jumlah penduduk bukan sekadar angka statistik. Itu adalah fondasi kekuatan negara. Lebih banyak warga berarti lebih banyak tenaga kerja, lebih banyak prajurit, lebih besar pengaruh. Maka dimulailah kampanye masif untuk meningkatkan angka kelahiran. Pemerintah mengaitkan kesuburan dengan patriotisme. Perempuan yang melahirkan banyak anak dipuji sebagai pahlawan bangsa, diberi penghargaan dan tunjangan tambahan seperti jatah makanan, prioritas perumahan, hingga subsidi pendidikan. Hasilnya, pada 1970-an, banyak keluarga memiliki 3 hingga 5 anak. Perempuan yang melahirkan lebih dari 10 anak dianggap sebagai lambang kehormatan. Populasi meningkat drastis dan pada 1975 tercatat mencapai 14,5 juta jiwa. Namun kemajuan ini segera tersandung oleh realitas global. Hutang, minyak, dan kegagalan industrialisasi. Pada akhir 1970-an, industrialisasi Korea Utara yang sangat bergantung pada bantuan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur mulai goyah. Ketika negara-negara donor itu mengalami resesi, Korea Utara harus mencari alternatif. Kim Il-sung kemudian mencoba membeli peralatan industri dari Barat, membayar dengan obligasi senilai miliaran mark Jerman dan franc Swiss. Namun keputusan ini datang pada waktu yang salah. Krisis minyak global membuat harga bahan bakar melonjak hingga 10 kali lipat. Sementara ekspor Korea Utara yang terdiri dari batu bara dan produk pertanian mentah tidak mengalami kenaikan harga. Negara itu pun terjerembab dalam utang. Pada 1984, Korea Utara resmi gagal bayar hampir $1 miliar dan kehilangan akses terhadap sistem keuangan internasional. Bencana alam dan kelaparan besar. Tahun 1990-an,
menjadi dekade kehancuran. Uni Soviet bubar tahun 1991, membuat Korea Utara kehilangan penyokong utamanya. Dalam waktu singkat, negara ini diterpa bencana bertubi-tubi, banjir, kekeringan, dan kehancuran infrastruktur pertanian. Sistem distribusi pangan kolaps, kelaparan melanda seluruh negeri. Pemerintah menyebutnya sebagai perjalanan penuh penderitaan, sebuah eufemisme untuk menggambarkan tragedi nasional. Data resmi menyebut hanya 220.000 orang meninggal, tapi organisasi internasional memperkirakan jumlah korban mencapai 2,4 hingga 3,5 juta jiwa, atau sekitar 10 hingga 15% dari seluruh penduduk. Inilah tragedi kemanusiaan terbesar di negara itu sejak Perang Korea. Lebih parahnya lagi, tidak ada pemulihan. Dari sini, Korea Utara memasuki spiral kemunduran permanen. Eksodus, hukuman dan statistik yang ditutup rapat. Sejak pertengahan 1990-an, ribuan warga Korea Utara mulai melarikan diri ke China dan Korea Selatan. Para pembelot ini mempertaruhkan nyawa karena tahu mereka bisa dihukum mati atau dijebloskan ke kamp konsentrasi bersama keluarganya. Ironisnya, pemerintah terus menekan angka kelahiran sembari membiarkan warga keluar diam-diam. Antara 1994 hingga 2018, setiap tahun ribuan orang berhasil melarikan diri. Pada 2008, pemerintah akhirnya merilis data populasi yang katanya mencapai 24 juta jiwa. Korea Selatan pada saat itu sudah melampaui 49 juta. Janji palsu dan bom nuklir. Ketika Kim Jong-un naik tahta pada 2011, ia berjanji akan memperhatikan kehidupan rakyat. Namun janji tinggal janji. Yang terjadi justru sebaliknya. Korea Utara menggelontorkan lebih dari 30% PDB-nya untuk program nuklir dan peluncuran rudal. Dari 2012 hingga 2022, negara ini melakukan 6 uji coba nuklir dan ratusan peluncuran misil. Anggaran militer meroket, sementara fasilitas kesehatan dan pangan dibiarkan membusuk. Kehidupan rakyat memburuk, populasi terus menyusut. COVID-19 dan kebohongan nasional. Pada 2022, Korea Utara mengumumkan secara resmi bahwa mereka mengalami wabah COVID-19 dengan lebih dari 4 juta kasus terkonfirmasi. Namun secara ajaib, hanya 71 orang dilaporkan meninggal dunia. Mengapa angka ini tidak masuk akal? 1. Korea Utara menolak semua vaksin dari COVAX. 2. Sistem medisnya sangat minim, tidak ada ventilator, kekurangan obat. 3. Lebih dari 40% rakyat mengalami kekurangan gizi kronis. Bahkan Kim Jong-un sendiri dilaporkan sempat demam tinggi dan absen dari sidang darurat nasional. Kelahiran yang ditolak dan ibu yang tak menangis lagi. Korea Utara kini menghadapi fenomena yang belum pernah dialami sebelumnya. Perempuan enggan melahirkan. Banyak perempuan muda memilih aborsi secara diam-diam, meski tahu itu ilegal dan bisa berujung hukuman berat. Alasannya sederhana, mereka tidak sanggup membesarkan anak dalam kondisi seperti ini. Dalam sebuah wawancara pada 2021, seorang perempuan pembelot menceritakan bagaimana ia melahirkan tanpa bantuan rumah sakit dan anaknya meninggal dalam hitungan menit. Ia bahkan tidak sempat melihat wajah anaknya. "Saya terlalu lelah untuk menangis. Hidup sudah terlalu berat," katanya sambil menatap lantai. Proyeksi kiamat, kapan Korea Utara akan menghilang? Berdasarkan proyeksi AI berbasis data PBB dan model demografi, ada 2 kemungkinan. Skenario optimistis, jika Korea Utara mempertahankan angka kelahiran 1,7 dan tidak ada imigrasi, maka pada 2080 hingga 2100, populasinya akan tinggal 10 hingga 15 juta, mayoritas lansia. Skenario pesimistis, jika kebijakan gagal dan rakyat terus menolak melahirkan, maka Korea Utara bisa menjadi negara mati pada 2070 hingga 2090.
Bahkan jika populasi belum nol, negara ini akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan struktur sosialnya jauh sebelum itu terjadi. Akhir dari Korea Utara tidak akan datang lewat perang, tapi lewat sunyi. Dunia mungkin selama ini membayangkan Korea Utara akan hancur karena perang nuklir atau invasi. Namun kemungkinan terbesar adalah justru skenario sunyi. Negara itu akan mati perlahan-lahan karena kekosongan. Tidak ada rakyat untuk dipimpin, tidak ada pekerja untuk memproduksi, tidak ada ibu yang melahirkan. Dan ketika tangisan Kim Jong-un pada Kongres Ibu itu menjadi simbol terakhir harapan yang mati, dunia akan menyaksikan bagaimana sebuah rezim diktator yang begitu gigih mempertahankan kekuasaan melalui teror dan kemiskinan, akhirnya tidak mampu mengalahkan hukum alam. Tidak ada manusia, tidak ada negara. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.